Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakim Nizar, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, program studi pendidikan fisika LPTK Universitas Hamzan Wadi, Lombok Timur. Hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja yang berlokasi di SMA Islam Terpadu Cahaya Bangsa Lenek, Lombok Timur. Berikut adalah video praktek pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Oke ya, sebelumnya kita tepuk tangan dulu buat kita lebih semangat ya. Oke, terima kasih sudah hadir tepat waktu pada pembelajaran Ustadz hari ini ya. Hari ini kita akan belajar fisika. Namun sebelum kita belajar, alangkah lebih berkahnya kita buka pertemuan ini dengan sama-sama berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai belajar, siapa yang nggak masuk hari ini? Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Oki. Siapa lagi? Hanif. Kenapa dia Hanif? Oki sama Hanif sakit ya. Dua Hanifnya sakit. Yang Maroki juga sakit. Oke. Sip. Baik, sebelum kita mulai, Ustadz punya ini sedikit ya, Ustadz punya ice breaking dulu ya. Kita punya ice breaking. Yang bisa nebak boleh duduk ya. Yang bisa nebak boleh duduk. Semuanya berdiri dulu. Yang belum benar itu berarti tetap berdiri ya. Yang belum benar atau masih salah itu berarti tetap berdiri ya. Silahkan ya. Kita akan bermain yang namanya keliling dunia atau around the world ya. Around the world bahasa Inggrisnya kan keliling dunia ya. Silakan perhatikan clue-nya Ustadz ya. Nanti clue-nya adalah Ustadz akan menyebutkan sebuah negara yang Ustadz kunjungi pertama kali ya. Terus Ustadz akan berpindah ke negara berikutnya. Nah, kira-kira kalau yang tepat tebakannya itu berarti boleh duduk. Kalau yang salah berarti tetap berdiri sambil mikir, sambil memperhatikan clue-nya di sini ya. Nah, intinya Ustadz akan berpindah dari satu negara ke negara yang lain. Ustadz akan menyebutkan satu negara, kemudian kalian menyebutkan. Kalau kalian tahu, sebut negara, kira-kira negara mana yang Ustadz bisa yang akan Ustadz kunjungi lagi. Bisa dipahami sampai sini? Itu clue-nya ya. Jadi Ustadz akan sebutkan satu negara, kemudian nanti kalian harus menyebutkan negara berikutnya, kira-kira Ustadz mengunjungi negara apa. Yang benar boleh duduk, yang nggak benar tetap berdiri sampai benar-benar, sampai semuanya benar ya. Oke, ini aja berdirinya ya. Gazalia. Oke, sekarang, nah Ustadz akan pertama kali mengunjungi sebuah negara. Negaranya adalah negara Denmark. Negaranya adalah negara Denmark. Kira-kira berikutnya negara manakah yang Ustadz akan kunjungi? Denmark. Kolombia. Kurang tepat. Angkat tangan, carinya angkat tangan. Clue-nya adalah Ustadz akan mengunjungi negara berikutnya. Ustadz pertama kali mengunjungi negaranya adalah negara Denmark. Setelah itu kira-kira Ustadz mengunjungi negara apa lagi? New York. Angkat tangan, carinya itu angkat tangan. Malaysia kurang. Singapura kurang. Turki kurang. Oke, perhatikan ya. Around the world. Ustadz pertama kali akan mengunjungi negara Denmark. Ya, sekira-kira berikutnya negara mana yang Ustadz kunjungi? Ukraina. Kurang tepat. Ustadz perhatikan mata Ustadz, kira-kira kenapa begitu ya? Ustadz contohkan lagi negara berikutnya ya. Setelah Denmark, Ustadz akan mengunjungi negara Libanon. Akan mengunjungi negara Libanon. Kira-kira negara berikutnya ya apa? Negara apa yang saya kunjungi? Rusia. Oke, good, tepat sekali. Duduk, boleh duduk. Oke, boleh duduk. Oke, angkat tangan, cari angkat tangan. Oke, perhatikan clue-nya ya. Tadi sudah Denmark, Ustadz berpindah ke Libanon. Apa tadi? Rusia. Setelah Libanon kan Rusia tadi ya. Nah, kira-kira negara berikutnya kira-kira negara apa? Uzbekistan. Kurang tepat.
Oman, oke, tepat sekali Oman. Duduk. Oke. Angkat tangan. Apa? Ukraina kurang tepat. Nah, coba Azima. Ayo. Apa? England, oke, Inggris ya. Sip. Oke, berikutnya negara apa lagi? Apa? Hungaria, good. Hungaria, udah ke Hungaria ya. Berikutnya negara mana lagi? Thailand, oke, good. Thailand ya. Ayo, berikutnya yang belum. Hah? Nigeria, good. Oke. Setelah Nigeria. Ukraina. Oke, good. Ukraina negara ya. Si berikutnya siapa lagi? Negara apa lagi? Ayo. Oke, terima kasih ya. Tadi kita sudah memainkan yang namanya keliling dunia atau around the world ya. Oke, sekarang. Oke, sebelum kita belajar, Ustadz akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Silakan diperhatikan ya. Tujuan kita di sini adalah pertama kita akan belajar tentang pengukuran untuk hari ini. Kita akan mengklasifikasikan ada berapa alat ukur. Kemudian yang kedua adalah menentukan alat ukur yang sesuai ya. Kalau kita ngitung meja itu kira-kira ya apa yang kita perlu pakai. Kalau kita mengukur ketebalan keping uang logam, apa yang kita perlu pakai. Kalau kita mengukur diameter kelereng, apa yang kita pakai. Nggak mungkin pakai penggaris biasa kan, nggak mungkin pakai alat ukur alat ukur penjahit kan, nggak mungkin kan. Jadi semua sudah ada bagian-bagiannya ya. Jadi alat ukur itu sudah ada bagian-bagiannya. Kalau Ustadz punya uang logam ya, kira-kira mengukur ketebalan uang logam ini apa yang Ustadz pakai mengukurnya kira-kira? Apa namanya? Ada yang tahu? Apa namanya alatnya? Apa nama alatnya? Garis, kalau penggaris bisa, cuma tidak akurat nanti hasilnya ya. Yang perlu kita pakai adalah ada namanya nanti ada jangka sorong atau mikrometer skrup ya. Oke, hari ini kita akan belajar itu juga ya. Oke ya. Ustadz nanti akan tampilkan sebuah website. Websitenya silahkan dikunjungi dulu ya. Ini nama websitenya adalah bit.ly. Silahkan dikunjungi. Kemudian media alat ukur ya. Media alat ukur. Silahkan dikunjungi menggunakan Google Chrome atau browser ya. Yang tidak bawa HP boleh menggunakan Google Chromebook ya. Bisa dia kebuka? Kita buka dulu ya. Oke, lihat di sini ya. Oke, nanti akan ada tampil seperti ini, ada website yang Ustadz buat. Media bit.ly, media alat ukur yang ini. Bit.ly. Semuanya huruf kecil ya. Oke, sekarang sebelum mulai materinya, silakan membuat kelompok dulu ya. Membuat kelompok ya. 3 kelompok, yang ikhwan 1 kelompok, yang ahwat 2 kelompok ya. Ya silakan. 2 baris ini dan 2 baris yang ini, silakan membuat lingkaran ya. Silakan membuat lingkaran. Nanti Ustadz bagikan LKPD ya. Oke, silakan buat lingkaran. 1 kelompok nanti 1 LKPD ya. 1 kelompok nanti ada 1 LKPD. Ini 1 kelompok. Kalau kebanyakan boleh 3 sampai 4 orang ya. Kelompoknya ya. Yang ahwat 3 kelompok aja yang ahwat ya. Oke, nanti silakan bagi tugas. Intinya gini. Pertama, kalian pelajari dulu materinya. Hari ini kita akan belajar 2 alat ukur aja. Ukurnya adalah mikrometer skrup dan jangka sorong. Materinya udah Ustadz siapkan tadi di website tersebut. Pelajari dulu ya. Pelajari dulu, pertama tonton videonya. Perhatikan di video itu, yang paling atas videonya. Tonton videonya, kemudian perhatikan materi yang disampaikan. Nanti setelah setelah tahu konsepnya, baru nanti melakukan percobaan. Ada 2 percobaan ya. Percobaan 1 dan percobaan 2. Percobaan 1 adalah menggunakan jangka sorong. Percobaan kedua menggunakan mikrometer skrup. Tapi kita menggunakan virtual lab dari web tersebut ya. Nanti silakan ditonton dulu videonya dan perhatikan materi secara detailnya ya. Kira-kira materinya, cara menggunakan jangka sorong gimana, cara menggunakan mikrometer skrup gimana ya. Oke, silakan diperhatikan ya. Oke, intinya pertama pelajari materinya dulu di website tersebut. Perhatikan kira-kira bagaimana cara menggunakan jangka sorong dan bagaimana menggunakan mikrometer skrup ya. Nanti dicatat poin-poin pentingnya. Setelah itu nanti kita akan melakukan percobaan mengukur beberapa objek di situ ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, silakan dikerjakan ya.
atas sama bawah kan sama sih garis, kecuali pemikiran. Ini skala pertama sejajar enggak? Enggak, skala yang kedua enggak. Nah, kita cari yang mana yang sejajar sama skala utamanya. Itu disebut dengan skala Nonius. Bisa dipahami ya? Sudah selesai semuanya? Sudah selesai dipahami materinya? Biar nanti kita masuk ke percobaannya ya. Sekarang nanti kita akan mengukur apa namanya beberapa benda ya, yang udah siapkan gambarnya di situ ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Nah sekarang ke tahap berikutnya ya. Di website tersebut nanti ada 2 percobaan, dan di LKPD kalian itu ada nanti kita akan mengukur beberapa benda ya. Ya, di situ kalau di percobaan 1 ada 4 benda, di percobaan 2 juga ada 2 percobaan ya. Nah di sini ya ada bola peluru sebenarnya, terus ada besi, kemudian ada kayak gelas kimia, breaker ya, sama ini ya. Kemudian di percobaan kedua nanti ada juga ya, kita menggunakan mikrometer skrup ya. Nanti ada bola peluru juga, ada lempengan ini, kemudian ada kaca, kemudian ada tembaga ya, ketebalan tembaga ya. Nanti tugas kalian adalah menentukan hasil pengukurannya. Misalkan kalau di bola peluru ini diameternya gimana, nanti menggunakan jangka sorong ya, jangka sorong ya. Cara mengukurkan nanti kita menentukan skala utama dulunya berapa, skala Noniusnya berapa, dan perhatikan ketelitiannya ya, karena skala Nonius itu harus dikalikan dengan ketelitiannya ya. Misalkan ketelitiannya 0,01, maka dikalikan dulu ya, dikalikan dulu baru dijumlahkan dengan skala utamanya, maka itulah hasil pengukurannya ya. Bisa dipahami sampai sini ya, nggak apa-apa pengetahuannya. Hah? Ya online juga percobaannya. Nah caranya tinggal diklik percobaan 1 dulu ya. Silakan diklik percobaan 1, nanti diarahkan ke suatu website juga ya. Nah ini percobaan 1 jangka sorong dulu. Nah nanti kan kita drag drop ya, di drag dan di drop. Di situ benda pertama, yang itu bendanya adalah benda yang ini. Klik aja yang ini ya, klik. Nah nanti dia akan masuk ya, kelihatan nggak? Ini dia masuk ke sini ya. Tinggal kita geser aja ke sini, geser. Nah nanti ada kelihatan dia nih kan skalanya kan. Ini yang kita lihat, skala utamanya berapa, skala Noniusnya berapa. Ya silakan dicoba. Coba saya lihat. Dulu masuk ini, klik dulu ininya. Klik. Oh, klik biasa. Nah udah masuk kan ini kan. Baru ini digeser. Nah. Apanya digeser? Iya. Sebentar kita kasih full dulu ya. Nih kalau mau pakai ini. Nanti didiskusikan ya bareng-bareng ya, satu-satu jawaban. Kira-kira hasil pengukurannya seperti apa ya? Hasil pengukurannya seperti apa? Ya itu nanti dicek ya. Skala utama itu kan yang di atas ya, sebelum skala 0 dari skala Nonius ya. Jadi ngitungnya itu skala utama yang terbaca itu adalah sebelum skala yang di bawah itu dari skala Nonius ya. Kemudian kalau yang skala Nonius itu adalah cari yang atas sama yang bawah itu yang segaris. Nah itu angkanya berapa? Angkanya setelah temukan kalikan dengan ketelitiannya 0,01 ya, gitu ya. Ada di situ 0,01. LC 0,01 ada di atas, pojok atas. Ya skala utamanya di bawah, di atas. Skala Noniusnya itu yang di bawah. Ayo didiskusikan ya bareng-bareng ya, biasanya jangan ini jawabannya beda terus sampai dia muncul ininya. Oh ini udah muncul. Nah ini kan udah muncul. Nah skala utamanya itu adalah kalau kita zoom
sebelum skala Nonius. Ini kan skala Nonius yang di bawah ya, 0. Berarti berapa skala yang di samping sini? Ini kan 2, 1,9, 1,8, 1, berapa di sini? Berarti dia 1. Ini kan 1,5. Berapa? Benar ya, 1,5 ya. 1,6, 1,7. Ya, skala utama 1,7. Ya. Iya, skala utamanya 1,7. Sekarang skala Noniusnya itu adalah yang segaris. Cari yang segaris, paling segaris mendekati segaris. Mana kira-kira yang segaris? Sama yang atas sama yang bawah. Apa sih depan? Sudah paham kan dari skala utamanya? Skala utama itu persis di belakang skala 0 dari skala Noniusnya. Ini kan skala Nonius yang di bawah. Semua skala itu yang sebelum dia yang melewati ini. Berarti ini 1,5. Berarti ini 1,6. Ini berapa ini? Angka yang di sini. Angka yang di sininya. Ini kan 1,5. Ini kan 2. 2 itu berarti di belakangnya 1,9, 1,8. Nah, ini yang 1, berapa sebelum ini? 1,7 berarti ya. Iya. Ya, sebagai contoh sedikit ya. Nah, ini Ustadz udah punya dapat di segi gambaran ini. Ini skala Nonius misalkan kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini misalkan di sini angka 2 ya, di sini angka 3. Ya misalkan kan karena sebelumnya masih panjang di sini kan. Nah, skala utama itu adalah skala yang terbaca sebelum dari skala Noniusnya. Nah, skala Noniusnya kan yang ini ya, nolnya lihat nolnya yang ini kan. Nah, semua skala sebelum ini ya berapa? 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Berarti yang ini kan 2,4. Kalau jangka sorong itu sentimeter ya, sentimeter. Sekarang cari yang sejajar untuk SN-nya. Yang mana dia? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini kan? Nah, 5. Ini enggak di. Ya, 2,1 itu benar. Cari yang atas sama bawah itu paling sejajar. Harus satu angka ya, ya 2,17 ya benar sudah ini. Oke, diskusikan ya. Diskusikan satu kelompoknya ya. Diskusikan satu kelompoknya biar nanti satu angka ya. Jangan yang ini beda angkanya, jangan yang itu beda. Diskusikan, berdiskusi. Ya, silakan berdiskusi. Oke, silakan. Bisa enggak? Oke, sip. Ini satuannya sentimeter ya kalau semuanya ini ya. Kalau jangka sorong ya. Kalau mikrometer sekrup itu nanti milimeter semuanya. Itu sentimeter satunya. Ya, kalau yang jangka sorong dia sentimeter, semuanya sentimeter ya. Kalau ini milimeter, dia lebih detail ya, lebih teliti. Ketelitiannya lebih tinggi kalau mikrometer sekrup. Ini klik tombolnya ini. Nah, gitu ya. Nah, sampai muncul ininya. Nah, gitu. Oke ya. Ya. Iya, pertama yang ini kan udah tadi yang kemudian yang ini kemudian yang ini. Yang di situ yang digambar, ya. SU dulu cari, baru SN. SN-nya jangan lupa dikalikan dengan ketelitian. Baru dijumlahkan keduanya ya. Ya. Terhitung dia, ya. 0,01 ketelitiannya. Hah? Ada 4 gambar ya, klik lagi ganti gambarnya gitu loh. Nah, sekarang cari yang sejajar segaris utama ini angkanya berapa? 48. 4 berapa ini? 48. Kalikan dengan ketelitiannya tadi berapa? 0,01 mm kan? Sama caranya. Berarti 5 ini 6 kan? 6 udah kan? Skala utamanya 6 kan ini benar enggak? 6 mm. Skala Noniusnya tadi berapa? 48. Kalikan 0,01 berapa? 0,48. Ya, sekarang 6 ditambah dengan 0,48 berapa hasilnya? Gitu. Oh iya. Paham? Nah, oke. Silakan lanjutkan ya, masih ada 3 gambar lagi ya.
Iya, tepat 1. Kelihatannya angka terakhirnya sebelum tertutup itu. Kelihatan ya. Itu kan kelihatan 1 ini. Ini 1. Iya, 1 ya, 1 milimeter. Noniusnya sekarang. Noniusnya 85. Lanjut kita ke sorong ya, mikrometer skrup ya. Kalau udah selesai, ada 4 percobaan juga di situ ya, ada 4 benda. Silakan coba dibuka di situ. Sampai nomor berapa sudah yang ini, yang ke sorongnya? Baru ketiga. Yang keempat banyak soalnya. Apanya yang salahnya? Nggak ada artinya. Kenapa, Nina? Nah, ini kan berarti 5, 6, berapa ini? Terakhir yang belum tertutup ini berapa dia? 7. Skala utamanya 7 mm ya. Nah, sekarang cari yang segaris ini, angka berapa? 20, 21. Perlu digantikan. Iya. Ini berapa ini? Yang segaris utamanya yang sejajar 21, 22, 23, 24. Berapa? 24 ya? 23. Ini 20-nya. Iya. 23 ya, berarti 23 kali 0,01. Kalau yang mikrometer skrup caranya sama aja ya. Caranya sama aja. Kita cek di sini ya. Kita cek di mikrometer skrup percobaan 2. Percobaan 2. Silakan ditunggu ya. Yang digeser itu skrupnya yang ini ya, tombol yang ini ya. Ada tombolnya kan ini nah ya. Silakan klik dulu ya. Klik. Nah, kemudian geser sampai muncul garis yang gambar itu ya. Nah, kalau udah muncul seperti ini, lihat ya, skala utamanya di sini berapa ya. Ini bendanya di sini pilihnya ya. Nih, select add object yang di sini. Di sini dia. Ya, selesaikan dulu yang ini, baru pilih yang objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami dengan DAPA dan GAM yaitu gambar 1 kami dapatkan hasil pengukuran sekian gitu. Sebut aja ya. Gambar 1 bola kelereng. SU-nya 2.0. SN-nya 0 apa ini? 0 lah 0 kali 0,01. HP-nya sama dengan 2 tambah 0. Hasilnya adalah 2 cm. Yang nomor 2 iron. Ini aja, perkiraan ini aja. Oh, yang ini untuk menggunakan mikrometer skrup. Untuk menggunakan mikrometer skrup yang light shot-nya. Iya, yang itu aja. Nomor 1 SU-nya 6 mm. Kemudian SN-nya sama dengan 48 kali 0,01 sama dengan 0,48. Kemudian HP-nya sama dengan 6 tambah 0,48 sama dengan 6,48 meter. Udah ya? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong untuk temannya ya yang udah presentasi ya. Oke ya. Berikutnya siapa yang mau presentasi berikutnya? Kalau mau siapa? Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil presentasi, yaitu hasil diskusi kami, yaitu mengukur dengan benda menggunakan pertama jangka sorong, yaitu kita mengukur iron block. Nah, di iron block itu
dari hasil pengukuran kami yang menggunakan jangka sorong, SU-nya itu skala utamanya adalah 3,6. Lalu skala noniusnya yaitu 0,03. Setelah itu untuk menemukan hasil pengukurannya yaitu dengan ditambahkan skala utama dengan skala nonius yaitu 3,6 ditambah 0,03 hasilnya adalah 3,63 cm. Berikutnya benda yang kita ukur menggunakan mikrometer skrup. Kita mengukur wire leg, di mana SU-nya yaitu 0 dan SN-nya yaitu 0,07. Untuk menemukan hasil pengukurannya yaitu dengan cara menambahkan SU dan SN-nya yaitu 0 ditambah 0,77 dan hasilnya adalah tetap 0,77 cm. Sekian milimeter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan yang kita ukur menggunakan jangka sorong yaitu gelas kimia. Apa namanya ini? Jangka sorong. SU. Skala utama. Skala utamanya 3,5. Terus skala noniusnya 0,03. Terus 3,5 ditambah 0,03 jadinya 3,53 cm. Kemudian yang mikrometer skrup itu ada apa namanya tadi ya? Terus skala utamanya 0,2. Terus skala noniusnya 0,64. Terus 0,2 ditambah dengan 0,64 jadinya 0,84 mm. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, yang di atas ini ya, ini skala utamanya semua ya. Tapi cara membacanya itu adalah persis harus kita cari dulu skala noniusnya, maka semua skala ini yang terbaca sebelum skala utama ya. Kalau di skala noniusnya untuk jangka sorong kita melihat yang sejajar saja. Angkanya berapa mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, misalkan 4 ya. 4 ini harus dikalikan dengan ketelitiannya 0,01 cm. Ingat kalau jangka sorong satuannya adalah cm. Kalau mikrometer skrup satuannya adalah milimeter. Oke, begitu ya. Nah, sebagai evaluasinya nanti kita akan bermain game ya. Bermain game. Silakan buka website yang tadi. Yang ini. Ayo main ya. Semuanya main ya. Pakai nama masing-masing nggak apa-apa nanti ya. Nama lengkap ya. Oke, Ustadz hitung, silakan dibuka tombol yang tadi. Kita bareng-bareng mulai ya. Kita bareng-bareng mulai gamenya. Oke ya, nanti kita coret. Kalau nggak nama lengkap, Ustadz anggap tidak ada ya. Oke, harus lengkap, nama lengkapnya nanti dipakai ya. Oke, klik mulai yang ini. Atas. Nah, klik start. Silakan dimulai main gamenya. Ya.
ini ya. Terima kasih ya. Ke hari ini kita baca tentang apa hari ini? Fisika. Materinya tentang apa? Pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer tersekrup. Tadi kita sudah melakukan percobaan menggunakan virtual lab ya. Asik nggak? Asik ya. Kita sudah melakukan. Kita juga terakhir tadi sudah presentasi dan sudah melakukan game ya. Game sedikit ya. Ada 5 soal ya. Oke, kita tadi sudah bagaimana menentukan atau mengukur sebuah objek yang ukurannya lebih kecil ya, seperti kelereng gitu kan. Kalau ukur diameternya kan nggak bisa mengukur penggaris kan. Oke, itu ya, manfaatnya banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti kalau buat yang perempuan itu ada namanya cincin ya, kemudian ada anting. Untuk mengukur ketebalannya nanti kan dia menggunakan jangka sorong atau mikrometer sekrup nanti ya, biar lebih detail ya. Jadi ketahuan ketebalannya berapa ya. Intinya kalau mikrometer sekrup itu jangka sorong itu satuannya apa kita pakai nanti? Sentimeter. Kalau mikrometer sekrup milimeter. Jadi dia lebih detail ya, lebih telitiannya lebih tinggi dibandingkan jangka sorong ya. Karena dia milimeter seperti itu. Oke, itu aja untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa nanti tetap diulang materinya biar nanti lebih paham ya. Insyaallah nanti kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan ya, tulis namanya berdasarkan kelompoknya dan nanti dikumpulkan ke Ustadz ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafil majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Di Ustadz ya.